Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Seagull. Xiao Yan, kamu mencari kematian. Old Mu Gu telah merasakan Xiao Yan saat sosoknya melintas ke depan. Segera, mata Old Mu Gu menjadi dingin saat dia berteriak dengan tegas. Xiao Yan tidak mendengar atau repot-repot menghadapi tangisan Mu Gu tua. Dia membawa wayang langit dan melepaskan kecepatannya secara maksimal. Dia bergegas menuju Do Uzun dari Hall of Souls yang memblokir api 3000 pembakaran. Bunuh dia. Niat membunuh yang sangat dalam melonjak ke mata Old Mu Gu ketika dia melihat Xiao Yan mengabaikan tangisannya. Setelah itu, dia berteriak dengan suara yang dalam kepada Do Uzun yang berpakaian hitam, yang telah terluka oleh 3000 Burning Flame sebelumnya. Do Uzun berpakaian hitam itu mengangguk setelah mendengar teriakan Old Mu Gu. Keduanya bergegas keluar pada saat bersamaan. Do Uki mereka yang besar dan perkasa menyebabkan gelombang riak muncul. Ki. Tubuh keduanya baru saja bergerak tidak jauh ketika ruang di depan mereka terdistorsi. Sesosok perlahan muncul dan memblokir keduanya. Qiuling Perjila. Wajah Old Mu Gu menjadi dingin saat dia berteriak saat melihat Qiuling muncul di hadapannya. Qiuling hanya tertawa dingin di hadapan tangisan dingin Mu Gu tua. Dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Do Uki di dalam tubuhnya dilepaskan tanpa ditahan. Setelah itu, tubuhnya bergerak, dan dia bergegas menuju Old Mu Gu. Ekspresi Old Mu Gu sedikit berubah saat melihat Qiuling bergegas. Dalam kondisinya saat ini, dia bukan tandingan Qiuling. Matanya segera beralih ke Do Uzun yang berpakaian hitam di sampingnya. Dia menyarankan dengan suara yang dalam, ayo serang bersama dan jaga orang tua ini. Diamond Jurdy. Do Uzun berpakaian hitam itu juga mengangguk setelah mendengar ini. Dia juga terluka parah. Kekuatan pemusnahan khusus dari 3000 Burning Flame telah menyebabkan bagian dalam tubuhnya terluka parah. Dengan kondisinya yang sekarang, dia tidak bisa bertarung dengan Qiuling sendirian. Itu adalah pilihan terbaik bagi mereka berdua untuk bertarung bersama. Senyum dingin melintas di mata Qiuling saat dia melihat kelompok Old Mu Gu menyerang bersama. Dia tidak mundur. Sebaliknya, dia mendekati mereka dengan sikap yang lebih ganas. Do Uzun berpakaian hitam yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan iblis tua King Hua juga merasakan saat kelompok Xiao Yan bertindak. Ekspresinya dengan cepat berubah saat dia mencoba melarikan diri dari pertempuran. Namun, iblis tua King Hua terus mengganggunya. Sial sekali. Saya bertemu orang tua Yao Chen saat itu ketika mencari api surgawi. Sekarang, saya telah bertemu dengan muridnya saat melakukan hal yang sama, lupakan saja. Mungkin diriku yang dulu tidak memiliki nasib seperti itu. Kali ini, saya akan membantu anak kecil ini karena persahabatan saya dengan Yao Chen. Setan tua King Hua melirik Xiao Yan, yang bergegas menuju api 3000 pembakaran. Dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya sebelum dia menyerang ke depan. Do Uki melonjak saat dia dengan tegas mengganggu Do Uzun yang berpakaian hitam itu. Kabut hitam terus-menerus melonjak dari lengan aula jiwa Do Uzun terakhir ke segala arah. Bagian dalam kabut hitam tampaknya dipenuhi dengan jiwa yang tak terhitung banyaknya. Mereka tercurah seperti badai. Setelah itu, mereka meledak di tubuh api dari 3000 api yang membakar, menyebabkan nyala api hitam pekat itu bergetar. Segera, api pembakaran 3000 ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Hati para Do Uzun dari aula jiwa menghela nafas lega saat mereka menyaksikan api ungu hitam yang surut dari api 3000 pembakaran. Namun, tepat ketika dia hendak melepaskan jiwa untuk menghancurkan dirinya sendiri, angin yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul di belakangnya, menyebabkan ekspresinya berubah. Dentang. Sementara ekspresinya telah mengalami perubahan drastis, pakaian di punggungnya robek dan kabut hitam diaglomerasi menjadi rantai yang dengan keras mengalir keluar. Setelah itu, gelombang suara logam yang jernih bergema di udara. Bang! Meskipun rantai telah memblokir serangan itu, kekuatan sisa masih mengguncang Do Uzun ini dari Hall of Souls sampai dia mundur 2 langkah terus-menerus. Baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya gelap dan dingin saat dia mengangkat kepalanya,
hanya untuk melihat sosok berwarna keemasan berdiri di mana dia mundur. Bocah, apakah kamu lelah hidup? Dozun dari Hall of Souls menyapa matanya. Dia melihat boneka setan langit berdiri di belakang Xiao Yan saat dia menanyanya dengan suara dingin. Menyerang. Xiao Yan samar-samar melirik Douzun sebelum dengan lembut memerintah. Bang. Setelah suaranya terdengar, kaki wayang langit-langit segera mendorong udara kosong. Xiao Yan bisa mendengar sedikit suara teredam, dan boneka itu muncul di depan Douzun dari aula jiwa dengan kecepatan seperti kilat. Itu mengangkat kepalan logam berwarna emasnya dan menciptakan angin menakutkan yang dengan keras menghantam kepala Douzun. Ekspresi Douzun dari aula jiwa sedikit berubah ketika dia melihat ruang runtuh tempat tinju wayang langit lewat. Dia tidak berani meremehkannya karena dia buru-buru menggunakan semua kekuatannya untuk menghadapinya. Bang. Xiao Yan hanya tersenyum begitu melihat Douzun dari Hall of Souls bertarung dengan Sky Demon Puppet. Kepalanya menoleh ke 3000 Burning Flame dari jarak dekat. Saat ini, nyala api di tubuhnya tampak sedikit redup. Namun, Xiao Yan menemukan bahwa gelombang kekuatan bintang merembes keluar dari ruang kosong di sekitarnya. Setelah itu, mereka diserap oleh 3000 Burning Flame ke dalam tubuhnya. Setelah kekuatan bintang ini mengalir, nyala api di tubuhnya secara bertahap semakin kuat. Sungguh layak menjadi api abadi. Xiao Yan merasa sedikit kagum di hatinya saat melihat adegan ini. Memang ada alasan mengapa 3000 Burning Flame ini disebut api abadi. Jika itu terus menyerap kekuatan bintang-bintang, sepertinya itu akan memulihkan kekuatannya dalam waktu singkat. Pada saat itu, akan sangat sulit untuk menghadapinya. Itu tidak boleh dibiarkan terus menyerap kekuatan bintang. Xiao Yan melangkah melalui ruang kosong saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia berkedip dan muncul di depan 3000 Burning Flame. Api hijau giok perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu benar-benar melilit 3000 Burning Flame. Mata 3000 Burning Flame sedingin es saat memandang Xiao Yan di depannya. Pada saat nyala api hijau giok naik, matanya menjadi sedikit tertegun. Segera, keinginan yang belum pernah muncul sebelumnya tiba-tiba muncul di matanya. Meskipun tidak tahu persis apa nyala hijau giok setelah disegel selama bertahun-tahun, nalurinya mengatakan bahwa jika itu bisa melahap nyala api, itu tidak perlu lagi takut pada 3 kepala besar dari Menara Pil. Ekspresi keinginan di mata 3000 Burning Flame juga tertangkap di mata Xiao Yan. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Saat itu, ketika Flame Heart Fallen menatapnya, itu juga merasakan emosi ini. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa api jantung yang jatuh tidak menampilkan keinginannya secara mencolok seperti api 3000 yang membakar. Apakah Anda bisa melahap api surgawi saya akan ditentukan oleh kemampuan Anda. Xiao Yan tertawa. Cahaya perak melintas di bawah kakinya dan raungan menggelegar bergema di udara. Dia muncul di atas kepala 3000 Burning Flame dengan gaya seperti hantu. Setelah itu, tinjunya, dikelilingi oleh api hijau giok, dengan keras dihancurkan ke arah kepala 3000 Burning Flame. Dihadapkan dengan serangan Xiao Yan ini, 3000 Burning Flame, yang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, tidak mau mundur. Itu mengayunkan ekor naganya dan menghantam tinju Xiao Yan dengan keras. Bang. 2 gelombang api ditekan menjadi busur saat keduanya bertabrakan. Setelah itu, angin bertiup kencang dan mengguncang ruang sampai celah hitam pekat muncul. Kekuatan yang ganas dan kuat menyebabkan Xiao Yan dan 3000 Burning Flame menarik jarak. Setelah itu, 3000 Burning Flame merong ke langit. Itu melebarkan mulut naganya dan pilar api ungu hitam yang sangat menakutkan melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat melihat pilar api ditembakkan. Dia memang bukan tandingan api 3000 pembakaran di puncaknya. Sayangnya, kondisi saat ini bahkan tidak lagi 1/10 dari puncaknya. Pilar api dengan cepat meluas di mata Xiao Yan. Itu akan memasuki wilayah 10 kaki di sekitar tubuhnya ketika sebuah pikiran melewati hati Xiao Yan. The Glazed Lotus Heart Flame Melanjak keluar dari tubuhnya. Segera, itu berubah menjadi dinding api yang mengamuk. Bang. Api ungu hitam dengan keras menghantam dinding api hijau giok. Kedua api surgawi akhirnya bertabrakan langsung. Mereka dengan liar melepaskan kekuatan penghancur mereka yang mengerikan. Pilar api dengan cepat naik menjadi gelombang riak. Namun,
Terlepas dari bagaimana api 3000 pembakaran menyala, dinding api hijau giok terus tetap stabil. Kebuntuan antara keduanya berlanjut selama sekitar 10 menit atau lebih sebelum pilar api ungu hitam akhirnya mulai melemah secara bertahap karena kelelahan dari api 3000 pembakaran. Sebuah cahaya melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat 3000 burning flame yang agak lamban. Dinding api berwarna hijau giok tiba-tiba tersebar. Pada saat yang sama, botol giok muncul di tangannya. Itu dilemparkan ke pilar api ungu hitam yang belum sepenuhnya tersebar. Bang, bang. Botol giok meledak saat bersentuhan dengan api 3000 pembakaran. Cairan berwarna putih salju keluar dari situ. Kiki. Cairan itu baru saja melakukan kontak dengan api ungu hitam ketika tiba-tiba meletus menjadi gelombang kabut putih. Aliran sedingin es yang membekukan tulang hadir di dalam kabut. Meskipun kabut putih dengan cepat tersebar karena nyala api ungu hitam, Xiao Yan tidak diragukan lagi telah menambah kesengsaraan dari api pembakaran 3000. Api hitam pekat di tubuhnya berubah total menjadi warna ungu kehitaman di masa lalu. Bersalju. Saat api hitam pekat yang tersisa di api 3000 terbakar berubah kembali menjadi warna ungu hitam, kilatan tiba-tiba melintas di mata Xiao Yan. Cahaya kilat melintas di bawah kakinya dan dia menghilang dengan cara yang aneh di tengah-tengah ruang yang beriak. Pada saat dia muncul, dia sudah berada di atas kepala 3000 burning flame. Xiao Yan mengepalkan tangannya setelah muncul. Botol giok kecil lainnya muncul di tangannya. Setelah itu, dia dilemparkan dengan kecepatan seperti kilat. Itu dengan keras menghantam dahi 3000 burning flame. Itu pecah dengan bang, dan setetes darah emas tua perlahan muncul. Tubuh 3000 burning flame segera menegang ketika tetesan darah keemasan menyentuh dahinya. Ekspresi matanya menunjukkan kebodohan. Pada saat yang sama, segel aneh muncul di dahinya. Dari penampakan segelnya, itu sama dengan segel naga di telapak tangan Xiao Yan. Ini memang segel naga. Sukacita liar melintas di wajah Xiao Yan saat dia melihat simbol aneh di dahi 3000 api yang membara. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye bye.